Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu para pensiunan di seluruh Indonesia, kami hadir kembali dengan informasi resmi yang penting yang kami sampaikan secara tenang, dalam petanggung jawab, khususnya bagi Bapak dan Ibu pensiunan ASN, PNS, TNI, dan Polri yang selama ini setia mengikuti perkembangan kebijakan negara. Berikut ini kami sampaikan kabar terbaru mengenai pencairan rapel pensiunan yang kembali menjadi perhatian luas. Informasi ini menyangkut hak keuangan negara yang ditunggu oleh jutaan pensiunan, terutama mereka yang termasuk dalam kategori pensiunan lama. Pemerintah bersama DPR dan instansi teknis telah memastikan bahwa setiap kebijakan terkait pensiun disampaikan secara bertahap, terukur dan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami duduk persoalan secara utuh tanpa terburu-buru, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Isu utama yang ramai diperbincangkan adalah kabar mengenai pencairan rapel penuh bagi pensiunan lama, dengan nominal yang disebut berada pada kisaran 1922. Yang mau dikabarkan ia akan mulai disalurkan ke rekening penerima pada 5 Januari 2026. Kabar ini tentu menarik perhatian besar, karena menyangkut kekurangan pembayaran pensiun akibat penyesuaian gaji dan tunjangan yang terjadi dalam beberapa periode kebijakan sebelumnya. Banyak pensiunan yang telah lama menunggu kepastian ini dengan harapan hak mereka dapat diterima secara utuh. Selanjutnya perlu kami jelaskan terlebih dahulu mengenai makna dari tanggal yang disebutkan tersebut. 5 Januari 2020 dipahami sebagai target awal penyaluran dalam kerangka penyelesaian kewajiban fiskal negara dalam praktik pengelolaan keuangan negara. Tanggal ini bukanlah satu-satunya hari pencairan serentak bagi seluruh pensiunan. Penyaluran dana pensiun dan rapel dilakukan melalui mekanisme bertahap atau berbasis batch yang disesuaikan dengan kesiapan data, validasi penerima, serta sistem perbankan penyalur. Dengan demikian, apabila dana belum masuk tepat pada tanggal tersebut, hal itu tidak berarti pembatalan, melainkan masih berada dalam proses administrasi berikutnya. Kemudian kita masuk pada penjelasan mengenai istilah rapel penuh. Rapel yang dimaksud dalam konteks ini adalah kekurangan bayar yang timbul akibat adanya penyesuaian kebijakan, gaji pensiun dan tunjangan di masa lalu. Ya, setelah dilakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data oleh instansi terkait, pemerintah menegaskan bahwa hak pensiunan yang telah memenuhi syarat akan dibayarkan secara penuh, bukan dicicil. Selama tidak ada permasalahan, data inilah yang kemudian disebut sebagai rapel penuh, yaitu pembayaran sekaligus atas seluruh selisih yang menjadi hak pensiunan. Dengan izin Allah, kebijakan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada para abdi negara yang telah menyelesaikan masa baktinya. Pemerintah dan DPR secara konsisten menegaskan bahwa hak pensiun bukanlah bantuan, melainkan kewajiban negara yang harus ditunaikan dengan adil dan tepat. Berikutnya mengenai nominal 1922. Angka ini perlu dipahami secara bijak. Nominal tersebut bukanlah angka rata-rata, apalagi angka pasti yang diterima oleh seluruh pensiunan. Kisaran tersebut merupakan estimasi maksimal yang dapat diterima oleh pensiunan tertentu, khususnya pensiunan lama dengan golongan menengah hingga atas, masa kerja panjang serta selisih. Rapel yang berasal dari lebih dari satu komponen penyesuaian, artinya ada pensiunan yang menerima di bawah angka tersebut, ada pula yang mendekati atau berada dalam kisaran tersebut, tergantung pada perhitungan masing-masing individu. Kemudian, mengapa fokus utama diberikan kepada pensiunan lama? Pensiunan yang telah lebih dahulu memasuki masa pensiun umumnya mengalami lebih banyak perubahan, kebijakan sepanjang waktu, penyesuaian gaji pokok, tunjangan keluarga, dan komponen lainnya yang terjadi dari tahun ke tahun, menyebabkan akumulasi selisih yang lebih besar. Oleh karena itu, rapel bagi kelompok ini secara nominal memang cenderung lebih besar dibandingkan pensiunan baru. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa kelompok pensiunan lama tidak boleh dirugikan dan harus mendapatkan haknya secara penuh dalam berbagai pembahasan kebijakan. Kesuara pensiunan lama juga menjadi perhatian penting. Banyak di antara mereka yang telah mengabdi puluhan tahun kemudian hidup dengan penghasilan pensiun tetap yang harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup negara. Memahami realitas ini, oleh sebab itu penyelesaian rapel dipandang sebagai bagian dari keadilan fiskal dan penghormatan terhadap jasa para pensiunan. Setelah itu,
Perlu juga dipahami mekanisme teknis pencairan. Dana rapel disalurkan melalui bank penyalur pensiun yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Prosesnya meliputi validasi data penerima, pengecekan rekening aktif serta kesesuaian identitas. Pensiunan yang datanya lengkap dan tidak bermasalah umumnya akan masuk dalam gelombang awal pencairan. Sementara itu, bagi yang masih memerlukan klarifikasi data, pencairan dapat terjadi pada tahap berikutnya. Dalam pengalaman sebelumnya, banyak pensiunan yang menceritakan bahwa dana rapel masuk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu langsung ke rekening. Ada pula yang baru menerima setelah memastikan data. Diperbarui pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa kesabaran dan ketelitian sangat diperlukan. Alhamdulillah, sebagian besar proses berjalan lancar ketika data sudah sesuai. Kemudian mengenai apa yang perlu diperhatikan oleh para pensiunan, hal paling penting adalah memastikan rekening pensiun tetap aktif, tidak diblokir dan tidak mengalami perubahan tanpa pelaporan. Selain itu, apabila terdapat perubahan data seperti alamat, status keluarga, atau identitas lainnya, sebaiknya segera dilaporkan melalui jalur resmi. Langkah ini membantu mempercepat proses pencairan dan menghindari kendala administratif. Dengan demikian, apabila sampai 5 Januari 2026, dana rapel belum masuk ke rekening, Bapak dan Ibu tidak perlu panik. Target tanggal tersebut adalah bagian dari jadwal awal, sementara realisasi lapangan dapat berlangsung bertahap. Selama kebijakan belum dicabut dan hak masih tercatat, proses tetap berjalan. Pemerintah memastikan bahwa kewajiban ini akan diselesaikan. Dari sisi kebijakan arah, pemerintah dan DPR saat ini berada pada jalur yang sama. Penyelesaian rapel pensiunan dipandang sebagai prioritas dalam penataan anggaran. Momentum awal tahun anggaran dimanfaatkan untuk memastikan bahwa hak-hak pensiunan dapat disalurkan dengan tertib dan bertanggung jawab. Insya Allah, proses ini terus diawasi agar berjalan sesuai rencana. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pensiunan yang telah bersabar dan tetap mengikuti informasi secara bijak. Dengan izin Allah, setiap hak yang menjadi milik Bapak dan Ibu akan ditunaikan pada waktunya. Kami mengajak seluruh pemirsa untuk tetap tenang, menjaga harapan, dan terus berdoa agar setiap proses dimudahkan. Perhatian dan kepercayaan Anda kepada kami, yang jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan, agar tidak ketinggalan informasi resmi berikutnya. Kami akan terus menghadirkan pembaruan secara berkala dalam siaran dan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.